Kita mulai dari nomor 17. Untuk nomor 17, berapa banyak permutasi string KSNK 2021 sehingga tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan? KSNK 2021. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angka. Ada huruf yang sama dan angka yang sama. Berarti kita akan menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Caranya ini, 8 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kalau menggunakan permutasi unsur yang sama. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5, 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1, 2 kali 1. Hasilnya adalah 40.320 per 4. Berarti 10.080. Nih. Kemudian selanjutnya karena ini yang ditanyakannya berapa banyak permutasi string sehingga tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan. Karena ini ada angka yang sama ya, kita menggunakan kita kelompokkan dulu KSNK 2021 untuk huruf atau angka yang sama. Jadi kakak SN 2201 ya. Ini kita kelompokkan. Berarti sekarang unsurnya menjadi berbeda. Ini menjadi satu kesatuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Unsurnya berbeda. Karena ini unsur berbeda, maka rumus permutasinya P 4 6 faktorial per 6 kurangi 6 faktorial sama dengan 6 faktorial per 0 faktorial sama dengan 720 per 1. Kalau sudah diketahui permutasi unsur yang samanya dan unsur yang berbedanya, maka agar mengetahui banyaknya permutasi sehingga tidak ada huruf maupun angka yang sama bersebelahan, maka tinggal dikurangi 10.080 kurangi 720. Hasilnya adalah 9.360. Banyaknya permutasi yaitu 9.360. Ini untuk nomor 17. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut ke nomor 20 dulu. Untuk 18, 19 kita skip. Kita masuk ke nomor 20. Untuk nomor 20 pertanyaannya di atas papan berukuran 3 x 3 petak
Ingin diletakkan beberapa buah batu sehingga setiap subpetak berukuran 2 kali 2 terdapat tepat satu batu di atasnya. Berapa banyak cara yang mungkin? Ini adalah petak 3 kali 3. Kita akan mencari berapa banyak cara. Kalau yang pertama, disimpan satu buah batu. Satu buah batu di dalam subpetak berukuran 2 kali 2. Kalau batunya disimpan di sini, ini kan di dalam dalam subpetak 2 kali 2, jadi tidak boleh ada lebih dari satu batu. Jadi harus ada satu. Karena batunya cuma satu, maka ini ada satu cara. Karena kalau disimpan di sini tetap aja. Ini kan berarti nanti hilang. Tetap aja satu cara. Bisa karena cuma satu buah batu, bisa ditambah. Sekarang coba 2 buah batu. Kalau 2 buah batu dalam subpetak 2 kali 2 tidak boleh ada 2 batu bersebelahan. Berarti yang aman itu di sini dan di sini. Satu cara. Ya. Dan lagi. Kita buat 2 buah batu lagi. Tidak boleh ada 2 batu di dalam petak 2 kali 2. Berarti di sini dan di sini. Ini satu cara lagi. Ini cara yang kedua. Cara ke satu, maksudnya ini cara satu, ini cara dua. Ada lagi, kalau misalkan disimpan di sini, maka dia akan bersinggungan, dia akan bersebelahan. Maka berarti cuma ada 2 cara untuk 2 buah batu. Sekarang kita coba yang 3 buah batu. Kalau 3 buah batu, satu batu harus dalam 2 kali 2. Berarti di sini bisa, kemudian di sini, kemudian di sini. Ya kan? Cara ke satu. Berarti kalau di sini sudah, di sini sudah, berarti kita coba ke cara keduanya, berarti coba begini. Ini juga sama. Cara kedua, kemudian lanjut lagi, masih bisa. Mungkin sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, kita buat lagi. Ada 4 cara. Cara lagi kan, ada 4 cara. Kemudian kalau 4 buah batu.
Kalau ada 4 buah batu berarti kita simpannya kalau di sini dia akan bersebelahan. Berarti kita simpan di sini agar tidak bersebelahan. Selain ini, nggak mungkin kan kalau di sini, di sini, di sini. Ini cuma satu cara, karena nanti akan bersebelahan. Maka jumlahkan, ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cara. Jawabannya adalah 8 untuk nomor 20. Selanjutnya nomor 24. Nomor 24. Pak Dengklek memiliki 5 buah apel dengan bobot yang berbeda. Untuk nomor 21, 22, 23 kita skip dulu. Nomor 24, Pak Dengklek memiliki 5 buah apel dengan bobot yang berbeda dan sebuah timbangan 2 lengan. Apabila 2 buah apel berbeda diletakkan di timbangan tersebut, dapat diketahui apel mana yang lebih berat. Berapa minimal banyaknya penimbangan yang harus dilakukan agar dapat diketahui secara pasti urutan bobot apel mulai dari yang terberat hingga teringan. Ada 5 buah apel, anggap apelnya A, B, C, D, E. Ya. Timbangannya. Misalkan A, B, gitu kan. Kalau A dibandingkan dengan B, ditimbang dengan B, misalkan, pemisalan, A itu lebih ringan dari B. Jadi, kita akan menimbang A, B dulu, berarti ini ada 1 kali penimbangan. Kemudian, kita akan selanjutnya, misalkan A-nya lebih ringan, misalkan. Kita akan akan membandingkan A dengan C dan B dengan C. Arti ada 2 kali penimbangan. Ternyata A sama B lebih ringan A, lebih berat B. A sama C lebih ringan A, berarti lebih berat C. Maka kita anggap yang A itu lebih ringan. Jadi kita tidak perlu membandingkan atau menimbang lagi A dengan yang lainnya. Berarti tinggal sisanya adalah kita akan menimbang C dengan B dengan C sudah ya. Sekarang berarti akan menimbang B dengan D, karena kan tadi harusnya kan gini, A sama D ya, tapi karena A dianggap lebih ringan, berarti ini nggak usah. Berarti B dengan D, C dengan D, B dengan D, dan C dengan D. Berarti ini ada 2 kali penimbangan. Kemudian kita dengan E. Berarti A sama E-nya nggak usah, karena kan tadi dianggap lebih ringan. Berarti tinggal D sama E, C sama E, dan D sama E. Berarti ada 3 kali penimbangan. Jumlahkan ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 minimal penimbangan. Nomor 20. Oke, selanjutnya nomor 24 ya. Selanjutnya nomor 25. Untuk nomor 25, soalnya itu adalah diberikan denah perumahan seperti pada gambar di bawah ini. Lingkaran merepresentasikan sebuah rumah dan garis merepresentasikan kabel telepon yang menghubungkan antar rumah. Jadi ada gini. Ini,
kan? Oleh karena itu, suatu masa tertentu, Pak Dengklek ingin memotong 3 dari 7 kabel yang ada. 3 dari 7 kabel yang ada. Namun, Pak Dengklek harus memastikan bahwa setiap pasang rumah masih tetap terhubung melalui kabel-kabel yang tidak dipotong, baik secara langsung maupun melalui rumah lain. Berapa banyak konfigurasi pemotongan kabel yang bisa Pak Dengklek lakukan? Nah, di sini kita akan menggunakan kombinasi terlebih dahulu. Berarti kombinasi ini kan, karena yang akan diambil itu 3 dari 7 kabel. Berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Ini tinggal kita coret aja. Berarti sisanya 210 per 3 kali 2. Berarti ada 210 per 6. 35 cara. Ada 35 cara ini yang ini bisa yang terpotong maupun tidak. Seluruhnya ada 35 cara. Nah, agar berapa banyak konfigurasi pemotongan kabel yang bisa Pak Dengklek lakukan agar tetap terhubung, tidak terpotong. Berarti kita mencari yang terpotong dulu. Nah, misalkan ini diberi simbol A, B, C, ini D, ini E. Kita akan mencari yang terpotongnya dulu. Berarti kalau misalkan yang dipotong itu adalah AB dan AD, maka dia akan ada 5 cara agar 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 cara agar terpisah dari satu atau dua rumah lainnya. Cara. Kemudian kalau ini ada gambarnya. Kalau yang dipotongnya BC dan CE, ini dan ini, maka nanti dia akan begini. Juga sama, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga akan ada 5 cara untuk memisahkan diri, untuk memisahkan dari rumah dengan rumah yang lain. Kemudian kalau yang dipotongnya BE dan DE, ini dan ini, maka nanti hasilnya akan begini. Kan? Maka untuk memisahkan dari satu atau dua rumah dia bisa memotong yang ini. Berarti 2 cara. Dia akan berpisah dengan 2 cara aja.
Kemudian bisa juga ini ABC, DE. BD dan DE. Kalau BD ini dan ini, maka nanti dia akan begini. Ini akan begini. Berarti untuk memisahkannya, dia bisa satu cara, dua cara. Berarti karena ini sudah semua, berarti kita jumlahkan. 5 tambah 5 tambah 2 tambah 2. Ada 14 cara. Ada 14 cara yang dapat memisahkan satu atau dua rumah dengan yang lainnya. Nah, berarti tadi dari 35 cara tadi dikurangi dengan 14 cara yang terpotong, yang memisahkan. Berarti ada 21 cara biar tidak terpotong. Nomor 25. Sekarang lanjut ke nomor 26. Nomor 26. Nomor 26 ini kita sudah masuk ke bagian B, yaitu tentang algoritma. Ya, nomor 26 tentang algoritma. Perhatikan potongan program berikut. INT, cari, INT left, INT right, terus INT, nggak usah diculik, itu panjang, ini aja, yang ininya aja, yang pentingnya aja. Yang pentingnya aja berarti di sini ada INT cari, INT left, INT right, INT mid sama dengan left sama dengan 1, INT right sama dengan 0, mid lebih kecil dari sama dengan right, mid, terus ada tanda persen, persen itu mod, mod itu mencari sisa hasil bagi, berarti mid, kemudian dibagi dengan 11, kalau misalkan habis dibagi, mid mod 11 sama dengan 0, maka nanti restnya bertambah, midnya bertambah. Kemudian mid mod 12 dengan 0, maka midnya nanti nambah. Kemudian mid mod 4 sama dengan 0, maka restnya nanti nambah. Ini ikutan nambah. Nah, jadi gini maksudnya. Ini kan. INT left, INT right. Kan tadi INT cari dalam kurung INT left, INT right. Yang ditanyakannya berapa nilai kembalian dari dari cari 1,100. Berarti cari 1,100 gitu kan. Berapa nilai kembaliannya? If mid, oke. Misalkan di sini mid, di sini rest, di sini mid,
mid rest right. Nah, di sini mid-nya itu sama dengan left. Mid-nya itu sama dengan left. Berarti mid-nya itu 1. Rest-nya 0. Right-nya tadi 100. Ini kan? Nah, kita coba masukkan mid harus lebih kecil sama dengan right. Kalau mid-nya 1, ini kan lebih kecil dari right, berarti benar. Ya. Berarti mid mod 11, 1 dibagi 11 itu adalah tidak habis. Satu dibagi 11 itu kan tidak habis ya. Tidak bisa. Berarti mid-nya tambah 1. Jadi 2. Rest-nya tetap 0 karena tidak habis. Right-nya belum. Right-nya 100. Right-nya ini 100 tetap. Kemudian karena tadi tidak habis, sekarang mid yang barunya, mid-nya maaf salah. 1 dibagi 11 tidak bisa kan? Kalau bilangan kecil dibagi bilangan besar itu sisa hasilnya itu 1. Tapi kalau misalkan ini 1 dibagi 11 dia akan 1. Berarti mid-nya nanti akan bertambah. Rest-nya tetap, right-nya 100. Sekarang coba dibagi 12. 1 dibagi 12 juga sama. Tidak bisa. Berarti mid-nya tambah juga. 1 dibagi 4 nggak bisa. Berarti rest-nya tambah juga. Berarti ini 2, ini 0, ini tetap 100. Selanjutnya, karena sekarang mid-nya jadi 2, 2 dibagi 11 sama. Rest-nya tetap 0, ini 100, ini tambah 3. Sekarang coba tadi yang 2 ya, 2 bagi 12 nggak bisa, 2 bagi 4 juga sama. Sekarang 3. 3 dibagi 11 nggak bisa, bagi 12 nggak bisa, dibagi 4 juga nggak bisa. Sekarang berarti nambah lagi, mid-nya tambah 4. Jadi kalau misalkan tidak habis, dia akan terus melakukan perintah ini. Sekarang 4. 4 dibagi 11 nggak bisa. 4 bagi 12, 4 bagi 4. Nah, 4 bagi 4 bisa, berarti rest-nya nambah 1. Ya kan tetap. Nah, gitu. Sekarang nambah lagi. Jadi 5 kan mid-nya. 5 dibagi 11, nggak bisa kan, berarti rest-nya tetap 100. Kalau 6 juga sama. Bisa. Ini 7 juga sama, nggak bisa. Lanjut ke sini. 8 juga sama. 9 sama. Seterusnya ini sampai 100 kan. Nah, ini berapa yang ditanyakan juga adalah rest-nya, kembaliannya. Nah, ini juga tetap sampai 100. Ini yang ditanyakan. Nah, kalau gini terus kan lama. Kalau mau sampai 100, nah caranya agar lebih cepat, kita cari bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 11, dibagi 12, dan dibagi 4. Nah, karena 4 sama 12 itu kan bisa kelipatan 4, maka kita akan menghitungnya begini. 100 per 11, kita akan mencarinya begini. Ditambah 100 per 4, dikurangi yang kelipatan 4-4-nya, nih,
Terus dikurangi lagi dengan kelipatan yang 12. Karena nanti ada kelipatan yang sama, yang 2 kali. Maka 9, ini kita ambil bilangan bulatnya aja. Tambah 25, dikurangi 2, kurangi 8, maka hasilnya adalah 24. Jadi, berapa nilai kembalian dari cari 1,100 itu adalah 20. Kemudian selanjutnya nomor 27. Nomor 27. Untuk nomor 27, perhatikan potongan program berikut ya, ente cari. Ini juga sama seperti tadi. Soalnya yang berbeda adalah nilai kembaliannya 1000, 2000. Karena 1000 ditanyakan 1000 sampai 2000 berarti kita akan mencari bilangan 1000 sampai 2000 yang habis dibagi 11, yang habis dibagi 11 dan 4. Karena kan tadi 12 itu di dalamnya ada 4 ya. Nah, berarti tidak habis dibagi 12. Jadi, yang pertama kita akan, karena ini 1000 sampai 2000, kita akan mencari dari 1 sampai 2000 dulu. Caranya 2000 per 11 ditambah 2000 per 4 dikurangi 2000 per 44 dikurangi 2000 per 12 ditambah kelipatan 11 sama 12. 2000 per 11 kali 12. Maka hasilnya 181 ditambah 500 dikurangi 45 dikurangi 60 dikurangi 2000 bagi 12. 166 ditambah 15. Hasilnya adalah 485. Sekarang setelah diketahui 485, sekarang cari bilangan dari 1 sampai 999 karena yang 1000-nya udah termasuk di dalam. Berarti 999 dibagi 11 ditambah 999 dibagi 4 dikurangi 999 dibagi 44 dikurangi 999 per 12 ditambah 999 per 11 kali 12. Nah, hasilnya 90 ditambah 249 dikurangi 22 dikurangi 83 ditambah 7 ditambah 7, maka hasilnya adalah 241. Nah, lalu sekarang tinggal dikurangi aja. Tadi 485 kurangi 241, maka hasilnya adalah 244. Jadi nilai kembaliannya itu adalah 244. Oke. Selanjutnya nomor 28.
Nomor 28, perhatikan potongan program berikut. Kalian perhatikan. Nilai kembalian dari pemanggilan fungsi F 9,5. Di sini kita lihat ada nomor 28. INT F, INT X, INT Y. Ya. Berarti ini nilai kembalian dari pemanggilan fungsi F 9,5. Berarti F, 9,5. Nah, kita lihat di sini F X min 1, Y. Bentar. X min 1, Y. X plus 1. X min 1, Y ditambah X, Y min 1. INT X, INT Y. Yang ditanyakannya F. Jadi gunakan program dari INT F, INT X, INT Y. Jadi yang F-nya aja, yang Y-nya nggak usah diperhatikan. Oke, yang pertama, untuk mencarinya, misalkan ini 1,1. X min 1, Y. Berarti 1 kurangi 1 itu hasilnya 0, Y 1. Kemudian ditambah X, Y min 1. X-nya tetap 1, Y-nya 1 dikurangi 1, berarti 0. Nah, kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, maka hasilnya 1. Karena tadi ada X sama dengan 0, itu 1, gitu kan? Terus kalau Y-nya 0 juga, return 1, hasilnya 1. 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2, gitu kan? Sekarang X-nya 1, Y-nya 2. Berarti 1 kurangi 1, 0, 2, 1,2 min 1, berarti 1,1. Kalau 0,2, X-nya 0, berarti hasilnya 1. Kalau 1,1, ini tadi 1,1 itu hasilnya 2. Berarti di sini 2. Tambahkan, maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya 1,3. 1,3 itu berarti 1 dikurangi 1, 0. Berarti ini tetap Y-nya. Kemudian ditambah 1-nya tetap, Y-nya dikurangi 1, berarti 2. 0,3, 1, 1,2. Ini 1,2 hasilnya 3. Tambahkan, berarti hasilnya adalah 4. Kemudian 1,4. 1,4 ini berarti 0,4. Yang ini berarti 1,3. 0,4 itu 1, 1,3 itu 4. Tambahkan, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita ke atas. 1,5.
Berarti 0,5 dengan 1,4. 0,5 itu 1, 1,4 itu 5. Tambahkan, maka 6. Selanjutnya 1,5 ini semua udah. Ini kan sampai Y-nya 5 ya. Sampai Y-nya 5. Berarti kita nggak usah melanjutkan ke angka 6. Karena di sini kan Y-nya. Berarti kita lanjut ke X-nya. Oh, X-nya kan sampai 9. Berarti X-nya 2 sekarang. 2,1. Berarti 1,5 dengan 2,0. 1,5 itu 6, 2,0 itu kalau Y-nya 0 berarti 1. Oh, aku 1,5. 1,1. 1,1 itu kan berarti ini ya 2 ditambahkan berarti 3. 2,2 berarti 1,2, 2,1. 1,2 itu 3. 2,1 itu 3 juga, maka hasilnya adalah 6. 2,3. 1,3 dengan 2,2. 1,3 itu 4. 2,2 itu 6. Berarti 10. 2,4, 1,4, dan 2,3. 1,4 itu 5, 2,3 itu 10. Berarti 15. 2,5. 2,5 itu 1,5 dan 2,4. 1,5 itu 6, 2,4 itu 15, berarti 21. Ini akan panjang. Kita lihat 3,1. Ini kan udah ya. Nah, ini 3,1 coba. Berarti 2,1 dan 3,0. 2,1 itu 3, 3,0 itu 1, ditambahkan jadi 4. Kan? Kalian lihat 1,3 dengan 3,1 itu hasilnya 4. Kalau kayak gini terus kan akan lama. Kita akan mencari 9,5. Berarti kan 8,5 ditambah 9,4. Ini kan? Ini akan lama kalau kalian mengikuti pola yang ini. Maka lebih cepatnya kita buat tabelnya dulu. Terus ya. Kita akan buat tabel. Tabelnya arti X-nya 9. X-nya kita buat 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Ininya berarti cuma 5. 3, 4, 5. Ya, 4, 5. Ini X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tadi salah. Ini salah atuh. Salah.
6 kolom. Dua, 3, 4, 6, 7. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Y-nya, ini X-nya. 1, 2, ya, ini X, ini Y. Itu tah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biarinlah. Tapi yang kita gunakan yang ini, sampai 9. Nah, 1,1 tadi itu kan, ini kan gini. 1,1 itu kan 2, 1,2, 3, 1,3, 4, 1,4, 5, 1,5, 6, 2,1, 3, 2,2, 6, 2,3 teh, 1,3, 4 ditambah 2,2, 2 teh 6, berarti 10. Kan? 2,4, 2,5, 3,1 gitu kan. 2,4 itu tadi 2,4 berarti 1,4 dengan 2,3. 1,4 itu 5 sama 2,3. 2,3 itu 10 berarti 15. 2,5 itu 1,4, 5 ditambah 2,4. 2,4 itu 15 berarti 20. 3,1 itu 2,1 sama 3,0 berarti 4. Kan gini. 1,1, 2, 1,2, 3, kan 4, 5, 6. 2,1, 3, 6, 10, 15, 20. 3,1 ini 4. Kalian lihat di sini ada polanya. Ini kalau 3 ditambah 3 ini 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, oh maaf ini 21. 2,5 sekitar. 2,5 itu 2,5 itu 1,5 dan 2,4. 1,5 itu 6, 2,4 itu 15, ini 21. Salah ya. Ini 21. Ini juga terusnya tinggal ditambahin aja. 10, 20, 35, ini tambah ini 56. Ya, lanjut lagi. Sekarang 1,4 kan 5, 1,5. Ini juga sama, berarti kesininya 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan terus bakalan sama. Karena lihat polanya 1, 2, 3, 4, maka selanjutnya tinggal ditarik aja. Nah, ini berarti 15, 35, 70, ini 126. Selanjutnya ini sama. 21, 48, 36, 45, 55. Ini kalau dipanjangin lagi bisa 66. Ini 56, 84, 120, 165, 220, ini 286. Ini 126, 120.
210, 330, 495, 715, ini 1.001. Ini tambahkan aja 252, 462, 792, ini 1.287, ini 2.002, yang ini 3.003. Kita akan mencari 9,5, berarti yang ini adalah F 9,5. Maka hasilnya adalah 2.002. Nomor 20. Kita lanjut ke nomor 29. Oke. Nomor 29. Nomor 29 ini masih sama, X min 1 X, Y min 1, X min 1, Y ini yang ditanyakannya nilai kembalian dari pemanggilan fungsi G 10,5. Sekarang mah yang G. Kalau yang G itu X min 1, Y ditambah F X, Y. Hapus dulu. 29. Nomor 29 itu yang ditanyakan G 10,5. Ya, dimana kalau X-nya 0, maka tambah 1. Kalau X-nya 0, return 1, berarti tambah 1. Kemudian G X min 1, Y ditambah F X, Y. Kan? Nah, kita sama caranya kayak tadi. Kita mulai dari dari XY-nya 1,1. 1,1, 1 kurangi 1, 0,1. Kemudian FXY, berarti ininya tetap 1,1. Ini kan F ya, XY-nya berarti tetap. Berarti kalau 0,1, kalau X-nya 0, maka dia akan hasilnya 1. Ini kan, ini 1. Kalau 1,1 kita lihat yang sebelumnya tadi akan ini 1,1 tadi berapa? Misalkan 1,1 itu adalah 2. Tambahkan berarti 3, gitu kan? Kemudian 1,2 ini dari 0,2 dan 1,2. Ini 1 dan 1,2 itu tadi 3. Sama dengan 4. Nah, 1,3. 1,3 itu dari 0,3 dan 1,3. Ini 1, yang ini 1,3 itu 4. 5. Terus 1,4. 1,4 itu 0,4 dan 1,4. 1 dan 1,4 itu 5. Jadi 6. 0,5, 0,5 dan 1,5. 0,51, 1,5, 6. Maka 7. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, sekarang yang karena ini sampai 5, Y-nya berarti sampai 5 aja. Sekarang kita lanjut ke X-nya lagi, 2,1 misalkan. 2,1 itu dari 1,1 dan 2,1. 1,1 itu
3, 2,1 itu 2,1 itu 3 juga. Maka hasilnya adalah 6. Ya, ini bisa dilihat di perhitungan di nomor 28 tadi. 2,2, ini 1,2 dan 2,2. Nih. Berarti kalau 1,2 itu 3, 2,2 itu 6. Berarti 1,2 itu berapa? Oh, 1,2-nya berarti 1,2 yang ini 4. 2,2-nya kita lihat yang sebelumnya di 10. Kemudian selanjutnya coba ke 2,3. Itu berarti 1,3 dan 2,3. Ini berarti 1,3-nya itu 5, 2,3-nya tadi berapa? 2,3 itu berarti 2,3 itu berarti 10 ya. Ini 15. 2,4 itu 1,4 dan 2,4. Itu 1,4-nya 6, 2,4-nya itu 21. Ya, 2,4 ya 21. Berarti ini 27. 2,5 itu dari 1,5 dan 2,5. 1,5-nya adalah 7. 2,5-nya itu adalah 28. Maka 2,5 5 itu 20. 2,5 itu 20. Oh, salah ya. 2,4 berapa sih? 2,4 15. 2,3 10 benar. Salah tadi. Ini 28. Sekarang 3,1. 3,1 itu 2,1 dan 3,1. 2,1 itu 6. 3,1 itu 3,1. Itu 4. Jadi 10. Ya, sampai sini kan masih panjang. Nah, kita buat tabel lagi. Ya, tadi. Enggak di screenshot dulu. Kita buat tabel dulu biar panjang. 29. Tadi yang ditanyakan TG 10. Kita buat lagi. Ini Y, ini X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan yang di sini kan nanti. Salah. Tanyakan 10,5 berarti di sini. G 10,5. Nah, tadi teh satunya tadi kan 3, 4, 5, 6, 7. Terus 2,1-nya tadi 6, 2,2-nya 10, 2,3-nya 15, 21, 28, gitu kan? Nah, 3,1-nya tadi 10. Berarti ini tinggal, kalau lihat di pola, ini tinggal samain aja. 3, 6, 6, 10, 15, 21, 28. 6, 10, 15, 21, 28. Ini tambahin 20, 35, 56, 84, 35, 70, 126, 210. Ini 56, 126, 252, 462, 28, 84, 84, 210, 462, 924. Nah, ini kan 3, 6, 10, 15, 21, 28. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ini 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 6, 2 tambah 7, 28. 28 tambah 8, 36. 36 tambah 9, 45. 45 tambah 10, 55. 55 tambah 11, 66. 66 tambah 12, tambah 12 berarti 78, kan? Ditambahin lagi ke pinggir, 120, 165, 220, 286, 330, 495, 715, 1001, nih 792, 1287, 2002, 3003, kemudian 1716, 3003, 5003, 8008. Sampai sini aja ya. Jadi 10,5 itu ada di 8008. Ini jawabannya. Nomor 29. Kemudian sampai sini dulu ya. Di sini dulu kita akhiri. Kita lanjut hari Jumat.